warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia Allah, kita masih diberi kesempatan untuk melihat ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun ayat qauliyah. Ayat kauniyah, alam di sekitar kita, bahan bacaan dengan bimbingan Al-Quran, pasti bacaan kita akan terarah. Dan membaca ayat-ayat Al-Quran ketika kita hubungkan dengan ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta, maka cara kita membaca ayat Al-Quran pun akan dapat meresapi, menikmati dan mentadaburinya, sehingga betul-betul merasa pentingnya hidup bersama Al-Quran. Karena tanpa Al-Quran, kehidupan kita di dunia tentunya tidak punya tujuan yang jelas. Kita kembali insyaAllah melanjutkan kajian sifat-sifat muttaqin yang diungkapkan pada awal surat Al-Baqarah. Belum selesai pada bahasan yang lalu, ayat 4 surat Al-Baqarah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Orang yang bertakwa, beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, kemudian menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah, dan mereka betul-betul beriman kepada apapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini karena ditujukan kepada Rasul, maka kalimat bima unzila ilaik, sehingga kita pun merasa ada kehadiran Rasulullah di depan kita. Bima unzila ilaik, yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Otomatis apabila memang beriman kepada semua yang diturunkan kepada Rasul, tentu meliputi ayat-ayat Allah berupa Al-Quran dan juga hadis kursi dan juga hadis nabawi. Itu semuanya yang diturunkan kepada Rasul, tidak khusus Al-Quran saja. Dan beriman kepada Rasulullah tentunya berjuang untuk mengikuti jejak langkah beliau. Apa yang dilakukan Rasul, ada yang memang berkaitan dengan budaya beliau sebagai orang Arab, tentu tidak dipaksakan kepada kita untuk mengikutinya. Ada yang memang berkaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah pembinaan umat, akhlak, itu yang disebut dengan sunnah Nabi. Kalau umpamanya Rasulullah pakaiannya seperti apa modenya, itu tidak termasuk yang dinyatakan sebagai sunnah Nabi. Tetapi itulah merupakan kebiasaan beliau sebagai orang Arab. Seperti umpamanya apa mode baju beliau, apakah suka pakai batik? Oh, enggak pernah. Jadi pakai batik bid'ah dong? Enggak, begitulah. Jadi pakaian Rasulullah seperti apa? Disebut-sebutkan ada imamah, ada thawb, ada qamis, ada izar. Apakah Rasulullah suka mengenakan celana panjang kayak kita sekarang? Nah, celana ada. Dan Rasul pun pernah menegaskan, apabila kalian dalam ihram tidak menemukan izar, falyalbas sarawil. Celana panjang ada zaman Rasul juga. Dari dulu, Ustaz. Iya, itu sarawil. Sirwal mungkin dalam bahasa Inggris juga kan, kalau ada pasangan suka pakai jama ya. Iya. Sama bahasa Arab juga, karena kan celana akan tentunya berpasangan ya, kanan dan kiri gitu. Makanya disebutnya sarawil. Dan di dalam aturan etika tata cara berpakaian, Rasulullah menegaskan untuk izar, untuk thawb, untuk qamis, untuk imamah, ada batasan ke bawahnya, jangan sampai menutupi mata kaki. Itu disebut dengan isbal. Itu disebutkan dalam hadis al-isbalu fil imamati wal qamis wal izar wa thawb. Tetapi dalam sarawil tidak disebutkan. Celana panjang tidak disebut dalam bab isbal itu. Makanya tentang isbal ini wajar kalau kita temukan banyak para ulama, para kiai di Indonesia, celana panjangnya sampai mata kaki. Karena memang hadisnya tidak menyebut celana panjang. Tidak melebihi mata kaki, Ustaz. Tidak melebihi mata kaki dalam masalah thawb, izar, qamis, imamah. Celana panjang tidak disebut. Karena celana panjang tidak disebut, sehingga berarti tidak terkena hukum isbal kalau celana panjang. Sesuai keperluan saja. Ya. Kalau memang diperlukannya setengah betis silahkan.
diperlukannya sampai di bawah sedikit silahkan, karena tidak disebut dalam hadis. Namun pemahaman para pengkaji ada yang memang mengeneralisasi, ada yang memang kalau memang tidak digeneralisasi gak usah maksa-maksakan bikin syariat baru. Berarti menetapkan yang khusus untuk umum, yang umum untuk khusus juga harus ada penyebab. Nah, dalam hal ini kalau kita temukan seorang ulama sepuh umpamanya di kita, celana panjangnya kok panjang sekali gitu, apa itu nggak melanggar sunnah Rasul? Nggak disebut soalnya dalam hadis tentang celana panjang itu. Konteks celana panjangnya Nggak ada. Kalau ada orang yang berkata, oh di zaman Rasul nggak ada celana panjang, ada. Dalam hadis lain disebut-sebut, yaitu malam yajid al-izar falyalbas sarawil. Itu tentang masalah ihram. Siapa yang tidak menemukan izar, pakai sajalah celana panjang juga boleh. Artinya celana panjang ada zaman Rasul. Memang penggunaannya pun berbeda. Kalau kita pakai sarung atau pakai baju kurung, kalau panjang sampai mata kaki, tentunya berabe jalan kakinya juga, dan bisa nyapu sampah itu. Tapi kalau celana panjang mah nggak begitu. Sepanjang-panjangnya celana panjang pasti cuma sampai sendal paling juga. Terhalang, nggak nyampe ke tanah, enggak. Itu perbedaannya dengan sarung atau dengan yang lainnya. Nah, kembali kepada bima unzila ilaik, yang diturunkan kepada engkau, dalam hal ini perlu pemahaman yang luas. Pemahaman yang luas dibarengi dengan juga keterbukaan untuk melihat perbedaan pemahaman terhadap nas dari Rasul, nas dari Al-Quran. Barusan sebelum saya kesini ngobrol-ngobrol dengan salah seorang ustadz mengenai sekian banyak masalah yang ditemukan di komplek perumahan di mana dia berada. Antara lain pertanyaannya adalah, karena sekarang bulan Maulid, nah dia kan sering diundang untuk mengisi acara peringatan Maulid Nabi. Cukup banyak katanya murid-murid dia yang langsung menegur, kok Ustadz katanya menghadiri acara peringatan Maulid Nabi, gimana sih? Kan gak ada contohnya dari Rasulullah. Itu harus bagaimana? Saya jawab kepada beliau, isinya apa itu peringatan Maulid Nabi itu? Ya ngaji Quran dengan ceramah, sama dong dengan majlis ta'lim, sama dong dengan tabligh akbar, sama dengan pengajian bulan, ya sama. Baiklah kalau sama, yang paling penting isinya. Isinya ngaji Quran, mengkaji hadis, meneladani Rasulullah. Berarti kalau sama, lihat yang samanya lah. Tapi ada enggak peringatan Maulid Nabi zaman Rasul? Sama, tabligh akbar juga enggak ada. Peringatan Maulid Nabi, tabligh akbar itu istilah baru semuanya itu. Kekinian Ustaz. Iya, di zaman Rasul enggak dikenal istilah itu. Sampai saya munculkan istilah pernyataan atau bukan statementnya, tapi itulah wacana. Di kita itu banyak istilah yang disepakati dan yang diperdebatkan. Munculnya perdebatan akibat perbedaan nama. Ketika memang disepakati namanya, walaupun isinya beda, gak masalah. Nah tadi isinya sama, namanya beda, jadi masalah. Isinya sama. Sekarang sedang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis yang disebut dengan siaran di radio MKFM. Gak masalahnya, karena tidak disebut, tidak dikasih nama yang aneh. Coba kasih nama yang aneh, akan muncul masalah. Jadi sering terprovokasi oleh nama kita itu tanpa memperhatikan isi. Kalau sekiranya semuanya peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, ganti namanya lah tabligh akbar saja, insya Allah nggak akan muncul masalah. Walaupun dua-duanya istilah tersebut bukan dari hadis, bukan dari istilah sahabat. Kalau ada tabligh akbar, emang ada tabligh asghar, nggak kedengaran kan? Nah dari situ maka kita sangat penting untuk memahami al-Islam itu. Jangan hanya memperhatikan nama, tapi isinya juga seperti apa.
Kemudian barusan pertanyaannya lagi, Ustaz, bagaimana kalau saya diminta mimpin tahlilan? Ya. Isinya apa tahlilan itu? Ya baca Quran dan berdoa. Ya udah, saya bilang bimbing masyarakat baca Quran. Anda sebagai orang yang suka mendidik Al-Quran, mengajar Al-Quran, bimbing masyarakat untuk membaca Al-Quran yang baik. Setelah itu berdoa. Selesai kan? Apabila ada yang negur, tanya salahnya di mana. Umpamanya kan, dipersilakan ini tahlilan kepada Ustaz Rizky apa lagi namanya? Hidayat, Ustaz. Oh, Hidayat. Yang Rizky satu lagi. Kalau Ustaz Hidayat langsung saja Ustaz Hidayat mengatakan Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus Bismillah alif lam mim, kemudian Allahul Qayyum, kemudian sampai kepada akhir Al-Baqarah, lanjut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian berdoa memohon ampun, rahmat, ridho untuk muslimin muslimat yang masih hidup dan yang sudah mati. Itu jelas ada contohnya dari Al-Quran. Nah, kalau begitu bagaimana? Kira-kira ada salah enggak gitu? Kan enggak ada yang salah. Baca Quran dan berdoa untuk muslimin muslimat. Gara-gara nama memang jadi masalah itu. Betul. Gara-gara nama saja. Pada sekian banyak namanya sama, isinya beda-beda, enggak diangkat. Contohnya tarawih umpamanya. Beda-beda kan prakteknya tarawih itu. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang penuh dengan khusyuk, rileks, ada yang kebut-kebutan. Bacaannya pun kadang-kadang asal jadi, enggak dikomentar. Karena namanya sama tadi. Namanya sama. Apakah ada tarawih dalam hadis? Enggak ada juga. Saya barusan cari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, adakah ungkapan Rasul mengandung kata tarawih? Enggak ada. Atau ungkapan sahabat pun enggak ada. Tapi yang ada babut tarawih, kitabut tarawih. Jadi nama judul tarawih itu, bukan isi, bukan nas. Tapi alhamdulillah enggak ada masalah. Kita syukur kalau tidak ada masalah. Nah, kemudian ketika muncul masalah, ya perlu carilah solusinya. Jangan sampai gara-gara nama jadi ramai, sementara isi kurang diperhatikan. Nah, sekarang kalau pemanya dicocokkan kata tarawih dengan bahasa aslinya, yaitu rileks, santai, tentu sholat malam baru layak disebut tarawih. Kalau memang santai, rileks, dinikmati, khusyuk, itu baru layak disebut tarawih. Kalau yang tidak begitu, tidak layak disebut. Tapi nggak ada masalah, lumayan, alhamdulillah. Sehingga memang lebih penting memperhatikan nama kelihatannya ketimbang isi. Lalu ada nama lagi umpamanya, saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa aktivis masjid mengenai penulisan Al-Quran yang sekarang sedang kita kaji. Kan penulisan Al-Quran itu huruf per huruf sudah ada sejak zaman Rasul, zaman sahabat. Namun tampilan huruf zaman dulu dengan zaman sekarang sangat jauh berbeda. Sekarang dengan adanya harokat untuk A, untuk U, untuk mati, untuk tasdid, dikasih tanda semuanya itu. Kemudian antara ba, ta, sa, nun, ya beda-beda, ada tanda titik. Itu siapa yang ngasih titik itu? Bukan Rasul, bukan sahabat, tapi belakangan. Jadi dulunya Al-Quran ditulis tanpa harokat, tanpa titik. Apakah kalau penulisan Al-Quran yang jelas-jelas ini merupakan ad-din, al-Islam, untuk ta'abud, untuk ibadah, lalu ada hal-hal yang baru, boleh enggak? Adakah yang mengatakan bid'ah kepada harokat Al-Quran? Enggak ada. Ketika diangkat, oh itu enggak bid'ah, itu maslahah mursalah. Kalimat maslahah mursalah dari mana itu? Dari Quran? Bukan. Di hadis juga enggak saya temukan. Entah tidak atau belum. Yang jelas saya berusaha mencari kata maslahah mursalah di dalam nas atau sabda Rasul, belum saya temukan. Karena memang istilah itu muncul belakangan. Setelahnya
muncul kitab usulul fiqh, muncul istilah maslahah mursalah. Ketika disebut maslahah mursalah, aman, alhamdulillah. Tapi ketika ada orang yang mengangkat nama lain, itu namanya bid'ah hasanah. Oh, rame tuh. Mulai banyak opini. Oh, itu bid'ah mahmudah itu. Oh, itu rame, nggak ada. Tapi praktiknya sama-sama baru dalam Islam. Sama-sama bukan dari Rasul. Hanya memang perbedaan nama. Di sini itulah pentingnya buat kita untuk berlapang dada, melihat sasaran, tujuan, dan niat. Adapun nama, tentunya kalau memang nama sama selalu, juga tidak selalu berguna sih. Kalau saya namanya sama dengan Kang Hidayat, repot juga nih. Harus ada yang membedakan. Nah, banyak hal yang memang perlu kita kaji. Jadi bima unzila ilaik ini maknanya adalah terhadap apa yang diturunkan padamu wahai Muhammad. Apa yang diturunkan yaitu bimbingan Allah, bagaimana cara Nabi Muhammad mengantarkan umat agar dapat mengisi kehidupan dengan benar menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ditekankan wa ma unzila min qablik, dan juga yang diturunkan kepada sebelum kamu, yaitu kitab-kitab Taurat dan juga suhuf. Diakhiri dengan kalimat wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Didahulukan kata akhirat, kemudian dilanjutkan dengan kata hum, baru kata kerja yang dinisbatkan kepada hum, yaitu kepada muttaqin. Di sini ada penekanan tentang pentingnya beriman kepada hari akhirat, yakin kepada adanya hari akhirat. Hari akhirat sesuai dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya yang sudah dijelaskan dalam sekian banyak ayat dan sabda Rasulullah. Antara lain ada surga, ada neraka. Surga dan neraka sudah Rasul terangkan berkali-kali, bahkan beliau nyatakan di hadapan para sahabat banyak, barusan aku lihat surga dan neraka. Ra'aitu jannata wan nar. Sampai ketika Rasulullah menyampaikan khutbah dalam salah satu Jumat, Anas bin Malik menyampaikan pengalaman sewaktu mendengarkan khutbah Rasul dengan mengatakan, khatabana Rasulullah khutbatan ma sami'tu mithlaha qat, qala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Faghatta ashabu Rasulillah wujuhahum wa lahum khanin. Hadis ini dapat ditemukan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin yang cukup dijadikan pegangan oleh muslimin di seluruh dunia. Karena itu hadis-hadis pilihan yang telah dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis menyebutkan Rasulullah menyampaikan khutbah dengan materi yang betul-betul menggetarkan jiwa kami, menanamkan rasa takut dalam kalbu kami. Apa sabda beliau? Kalau sekiranya kalian melihat apa yang kulihat, mengetahui apa yang ku ketahui, pasti kalian akan sering menangis dan jarang tertawa. Mendengar ungkapan itu, maka para sahabat langsung pada menutup wajah sambil menangis. Dan Rasulullah melanjutkan kalimatnya, ra'aitu jannata wan nar. Aku barusan melihat surga dan neraka. Kalau yang sudah dilihat Rasul pasti sudah ada, hanya belum kelihatan oleh kita. Ini yang harus kita yakini. Dan kalau sudah tertanam keyakinan dalam kalbu kita, surga dan neraka, berarti berbagai kenikmatan saat ini itu cuma sekedar motivasi untuk berjuang mencari kenikmatan yang sudah ada, yang sudah menunggu tapi belum kelihatan. Kemudian larangan berbuat maksiat adalah merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari neraka yang sudah menunggu orang-orang yang lalai, orang-orang yang kurang perhatian terhadap larangan Allah. Sudah ada nerakanya juga. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, sebahagian masyarakat termasuk
yang mengaku muslim, ada yang sudah memandang dirinya pasti kita mah ahli surga. Itu sudah mendahului Allah itu. Bahkan ketika diceramahi dengan pembahasan tentang neraka, mereka langsung ya terkutuk mereka, kalimatnya begitu. Ketika disebut surga, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ada satu kelompok yang begitu. Di mana itu? Di Indonesia. Di Indonesia, Mas. Di Indonesia itu. Nah, siapa yang mereka maksudkan dengan puas kamu, terkutuk kamu? Siapa yang dimaksudkan oleh mereka berkata gitu? Kita ini. Karena mereka menganggap dirinya sudah pasti masuk surga. Dan selain kelompok mereka pasti masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Memang dengan cara seperti itu surga didapat. Rasulullah SAW mendidik kita untuk merendahkan di serendah-rendahnya di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan sesama mukmin. Nah, maka dalam praktek kehidupan kita saat ini sering kita saksikan orang yang mungkin lebih baik daripada kita jadikan oleh kita guru teladan. Yang sama dengan kita jadikan sebagai teman untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Ada yang kurang, yaitu di bawah kita, itulah lapangan amal. Lapangan amal yang sudah Allah tujukan kepada kita. Kamu jangan tinggal diam. Tuh banyak yang memerlukan bimbinganmu, banyak yang memerlukan didikan yang mesti kamu lakukan. Ini tentu dalam urusan ilmu. Demikian pula dalam urusan ibadah, dalam urusan taqarrub kepada Allah. Hanya saja kalau ilmu ada ukurannya, tapi kalau taqarrub, kalau ketakwaan nggak ada ukurannya. Makanya kalau kita perhatikan Nabi Musa, yang pada waktu itu mungkin beliau menganggap siapa ya yang bisa aku angkat jadi guru. Nggak ada, karena dia mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Langsung diberitakan kepada Nabi Musa, ada orang lain yang tidak disebut Rasul. Maka dia pun mencarinya sampai didapat. Ketika bertemu, maka dia langsung dengan sopan, dengan menjaga etika dia berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Sudikah engkau diikuti oleh aku? Aku ingin mengikuti engkau kalau engkau izinkan. Buat apa? Ala an tu'allimani. Aku mohon engkau ngajarin aku. Apa yang saya ajarkan padamu? Rusydan, bimbingan hidup. Bukan ilmu hukum, bukan ilmu hitung. Nabi Musa lebih luas wawasannya masalah itu. Hukum-hukum sudah Allah tetapkan. Tetapi bagaimana cara menjiwainya, dan bagaimana cara merendahkan di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan sesama mukmin. Itu yang memang diminta oleh Nabi Musa. Ketika orang tersebut melihat Nabi Musa, mampu enggak nih orang? Makanya dia langsung merespon dengan kalimat, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak akan mampu bersama aku untuk bersabar. Masa sih? Enggak, kamu lan tastati, pakai lan. Lan itu sama sekali tidak akan. Maka karena Nabi Musa betul-betul sangat berharap dapat bimbingan, dia pun langsung berupaya untuk meyakinkan sang guru agar bersedia diikutinya. Maka sang guru tersebut, baik, kalau memang engkau betul-betul ingin bersama aku, nanti engkau temukan sesuatu yang engkau tidak paham, jangan protes ya. Nanti juga akan kuterangkan. Itu kisah Nabi Musa. Iya. Nah, panjang ceritanya. Kita lanjutkan nanti mungkin Ustaz. Kita jeda dulu. Mohon maaf Ustaz. Baik. Dan sahabat MK akan masih bersama kami di Bincang Sore di pembahasan terakhir. Iya, kita lanjutkan. Jadi Nabi Musa sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima ilmu yang sangat luas. Menghadapi sekian banyak tantangan kan perlu ilmu. Tapi ternyata tidak cukup hanya ilmu. Sangat perlu juga bagaimana dapat meningkatkan penjiwaan terhadap ilmu tersebut. Jelas Nabi Musa sebagai yang beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Agung,
dan manusia tidak ada yang agung, maka naik turunlah perasaan kehinaan di hadapan Allah. Dan tawadhu juga naik turun. Makanya dengan adanya tampil di hadapan seorang hamba pilihan Allah yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut, cuma hadis menyebutkan, Nabi Khidir kan gitu. Al-Quran tidak menyebut. Karena memang kalau Al-Quran tidak menyebut namanya, kita tidak berkepentingan dengan nama, tapi hanya berkepentingan dengan actionnya, dengan isinya. Kembali lagi pada yang tadinya. Nama lagi sampai konteks. Iya, kalau memang nama menjadi masalah, udahlah gak usah nama Najrul dilihat, tapi isinya dulu gitu. Betul. Nah, Nabi Musa ternyata dididik oleh orang tersebut bagaimana menemukan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya kan Allah yang mengatur segala-galanya. Tapi karena Nabi Musa punya ilmu, itu spontan saja membantah. Karena punya ilmu. Ketika melihat orang tersebut melubangi perahu, langsung akhraqta lituriqa ahla laqad jita syai'an imra. Engkau rusak perahu ini, tenggelam dong penumpangnya, ada-ada aja nih. Nah, kira-kira bahasa kitanya begitu. Kata orang Bandung nama ayah wahai. Nah, akhirnya seorang guru tadi berkata, kan sudah aku bilang, engkau gak akan mampu bersama aku. Nah, kau lupa ya gitu. Kata Nabi Musa, iya, la tu'akhidni bima nasit. Jangan kau hukum aku karena aku lupa. Lupa betul. Lupa beneran kalau ini sendiri. Nah, iya. La tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Jangan kau sanksi aku karena aku lupa. Dan aku mohon ke depan jangan terlalu dibebani aku dengan hal yang aku tidak mampu. Berat sekali ini gitu. Padahal itu belum apa-apa itu. Betul. Kedepannya ada lagi. Dan di akhir baru diterangkan kan gitu. Ini penyebabnya. Baru Nabi Musa pun tahu bahwa hal itu adalah di luar jangkauan sekedar ilmu. Maka dengan demikian kita pun belajar kepada bagaimana peristiwa yang dialami Nabi Musa. Artinya kita jangan hanya sekedar mengandalkan ilmu. Betul, untuk takarub kepada Allah itu. Iya, ilmu saja kurang. Untuk memahami Al-Quran tidak sebatas ilmu. Baik. Ada orang yang mungkin pengetahuan bahasanya sangat sederhana, tapi dia betul-betul menikmati baca Quran. Bahkan ketika dia mendengar orang lain baca Al-Quran, kelihatan gitu khusyuknya. Sementara sekian banyak orang yang ahli bahasa Arab mendengarkan Al-Quran cuek-cuek saja. Ini nampaknya beda ilmu yang Allah ajarkan dengan ilmu yang diajarkan di kuliah, di kampus. Beda. Kalau ilmu dari Allah diterima dengan qalbu dan akal dan jasad. Tapi kalau ilmu dari manusia ada yang cukup dengan akal saja, tidak perlu sampai dengan qalbu. Bahkan dia bisa mengajarkan lagi kepada yang lain walaupun dia belum mengamalkannya, gak masalah. Cukup jadi dosen saja. Dosen ekonomi di Universitas A, dia punya bisnis? Enggak. Tapi dia tahu teori kan gitu. Tapi kalau ilmu ibadah enggak begitu. Untuk memahaminya ini perlu bimbingan ilahi juga. Baik Ustaz. Mohon maaf di lain telepon sudah ada yang bergabung, boleh ya, disapa Ustaz? Baik, silakan langsung. Sudah ada Ibu Munawarah di Cileunyi, mudah-mudahan masih tersambung. Assalamualaikum Bu Munawarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, ini mau nanyakan tapi lain surat. Iya. Surat Al-Jin ayat 19. Ya. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika Muhammad atau Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Yang dimaksud mengerumuninya itu ikut sholat apa mengganggu, itu aja Ustaz. Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, silakan. Surat Jin dan juga di dalam ya Al-Quran ada surat Al-Ahqaf berbicara tentang jin juga. Dan jin ini termasuk makhluk gaib jelas sekali. Maka kita pun
memahami tentang masalah gaib seperti hanya yang tadi, di samping memang pengetahuan, keilmuan, juga sangat penting memohon kepada Allah agar kita tidak salah dalam memahami yang gaib ini. Al-Quran menyebutkan wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ini barangkali yang dimaksud kalau ayat 19 sih. Iya. Iya. Jadi ketika memang seorang hamba atau hamba Allah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Yad'u bisa diartikan mengajak, bisa juga diartikan menyeru, bisa juga diartikan berdoa. Kalimat yad'u. Nah, tentunya kalimat di sini kalimat wa annahu kana wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu memiliki makna. Kita perhatikan apa kata ulama tafsir. Lamma qama Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha yaqul la ilaha illallah kadu yakununa alaihi libada yaqulu kadu yakununa ala Muhammadin jama'atin ba'daha fawqa ba'din wahidul ibadah wa fiha lughatan kasrul lam libad wa min kasriha wa min jama'ah libad wa dhammal la wa dhammil lam lubada wa min dhammiyah jama'ah lubad bidhammi. Panjang sekali ini bahasannya. Yang jelas apa yang diterjemahkan tadi bahwa memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dan orang-orang itu tidak senang melihat Rasulullah berdoa, maka disebutkan faqala ba'dhum unya bidzalik al-jin annahum kadu yarkabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sami'ul Qur'an. Jadi kalimat kadu yakununa alaihi ibadah itu, jin itu apakah ikut beribadah bersama Rasulullah ataukah tidak? Sebenarnya memang Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkan ajaran Allah kepada manusia dan juga kepada jin. Bahkan di dalam surat Al-Ahqaf disebutkan wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ingat ketika kami utus sekelompok jin untuk mendengarkan ajaran yang engkau sampaikan wahai Muhammad, dan ketika hadir dalam majlis yang Rasulullah itu berada, maka jin sudah duduk. Mungkin kalau bahasa kita duduknya nggak tahu lah, duduk berdiam mengatlah, nggak pernah kita perhatikan karena nggak tahu. Nah, ketika mereka sudah kumpul di situ, ada juga jin yang ngobrol terus itu, tidak perhatian. Maka jin yang sudah siap untuk mendengarkannya langsung menegur yang lagi ngobrol. Jadi kalimatnya sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Setelahnya hadir di tempat Rasulullah, berkata kepada yang lain, diam kamu, ngobrol aja. Kira-kira begitu. Maka mereka semuanya diam. Setelahnya selesai Rasulullah menyampaikan ajarannya, falamma qudiya wallau ila qaumihim. Jin-jin yang hadir dalam majlis Rasul, mereka bertebaran menyebarkan ajaran Rasul, mengingatkan kaumnya. Jadi memang sebetulnya ikut ibadah bersama Rasul termasuk ikut berdakwah, melanjutkan dakwah Rasulullah. Ikut bersama-sama Ustaz. Iya. Baik. Itu mudah-mudahan terjawab Ibu Munawwarah tadi Ustaz yang bertanya di line telepon. Kita langsung sapa sahabat MG Ustaz yang sudah bergabung kali ini di line SMS. Ada sahabat Mala di Cimahi tadi terkait pembahasan mengenai isbal Ustaz ini untuk para akhwat. Ustaz, apa hukumnya wanita yang berjilbab yang mengikuti tren di zaman sekarang tetapi tetap panjang menutupi dada? Apa memang ada penjelasan yang cukup detail atau seperti apa ini Ustaz? Hukum isbal itu terkait dengan saub, pakaian laki-laki. Izar juga pakaian laki-laki. Imamah juga pakaian laki-laki. Jadi tidak ada hubungan dengan pakaian wanita. Baik. Isbal itu. Jadi kalau pakaian wanita secara keseluruhan adalah menutup aurat, silahkan semuanya tutup. Urusan mode tidak dibahas.
Yang paling penting etikanya adalah tertutup aurat. Mana tertutup aurat bukan cuma tertutup warna kulit, tetapi juga tertutup lekuk tubuhnya, tidak mengundang perhatian pihak luar. Itu ya. Baik, itu untuk sahabat-sahabat di line SMS tadi. Satu lagi Ustaz, di pertanyaan sore kali ini ada sahabat kita di Cianjur. Ini juga masih terkait budaya dan pakaian Ustaz, yang bertanya, kalau gamis itu adalah budaya, bagaimana dengan jilbab untuk muslimah? Apakah itu juga budaya juga Ustaz? Kalau mau diberi nama yang lain sah-sah saja, yang penting tutup aurat. Kembali lagi kepada konteks berarti. Iya. Mau saya mah nggak mau memberi nama jilbab, namanya apa? Mau kasih nama khusus ya. Tiung cek orang Cianjur. Tapi menutupi sampai dada. Ya boleh, namanya terserah. Baik. Cuma memang kalau diberi nama jilbab mengingatkan kepada ayat Al-Qur'an, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jadi kalau nama jilbab itu memang ada dalam Al-Qur'an. Cuma kalau mau disunahkeun mangawai lah gitu. Ini hanya konteks simpel penamaan dan pemaknaan Ustaz. Iya. Lebih kepada arah sana. Baik Ustaz, kita jeda lagi, nanti kita sapa lagi sahabat MG yang sudah bertanya di line SMS ataupun di line telepon. Silakan. Ya, kembali kepada penekanan mengenai bagaimana kita cara memahami al-Islam melalui studi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sangat diperlukan pemanfaatan akal, pemanfaatan qalbu, dan juga praktek dalam kehidupan sehari-hari juga akan memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memfungsikan qalbunya untuk berakal. Jadi antara qalbu dengan akal tidak terpisah. Umumnya orang akal mikir gitu, qalbu yakin. Tapi Al-Quran menyebutkan yaqiluna biha, berakal dengan qalbu. Ini yang sangat penting untuk ditegaskan buat kita semuanya, agar kita dalam memahami al-Islam sangat perlu merendahkan diri di hadapan Allah, rendah hati sesama mukmin yang kita hormati imannya bukan fisik orang mukminnya, tapi keimanannya. Karena orang tersebut termasuk yang dipilih oleh Allah untuk meraih nikmat iman dari sekian miliar manusia. Kan tidak sampai setengah manusia, tidak sampai setengah jumlah ya yang meraih nikmat iman. Berarti orang-orang istimewa semuanya itu. Dan untuk ke depan pernah saya sampaikan di sini bahwa dalam rangka program ke depan membina umat kequranan, insyaallah jadi tahun 2015 dibuka pondok pesantren Al-Quran untuk 4 tahun SLA. Jadi yang diterima nanti lulusan SLP, entah sanawiyah, entah SMP, nanti diterima di sana. Tidak banyak yang akan diterima, rencananya ya 50-an, paling banyak 60 untuk putra putri. Dan perjalanannya ini 4 tahun. Ada yang satu penelpon terakhir Ustaz, insya Allah di sore hari ini nanti kita lanjutkan. Ada Ibu Ade di ujung burung. Assalamualaikum Bu Ade. Baik, mohon maaf Bu, boleh dikeraskan Bu Ade suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Iya. Saya mau nanya ini mengenai surat ya Pak Ustaz ya. Iya. Ada surat itu namanya surat Insyiqaq ya. Al-Infitar ya. Iya. Itu kan suratnya berbeda, tapi artinya sama. Itu gimana ya? Saya ingin minta penjelasannya saja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang diawali yang ada yang idza samaa'un fatarat, ada idza samaa'un syaqqat. Idza samaa'un syaqqat itu surat Al-Insyiqaq, idza samaa'un fatarat itu surat Al-Infitar. Jelas perbedaannya sangat banyak. Dilanjutkan bacaan ayatnya, bacaan suratnya, akan ditemukan sekian banyak keterangan-keterangan tentang kehidupan dalam surat Al-Infitar tidak disebut dalam Al-Insyiqaq, dan juga sebaliknya. Bahkan surat Al-Insyiqaq diakhiri dengan perintah untuk sujudkan, sampai ada sujud tilawah di situ. Dan surat Al-Infitar ada peringatan tentang hakikat manusia
apakah manusia merasa tenang-tenang saja? Itu dalam surat Al-Infitar ada peringatan. Jadi ada perbedaannya, tidak sama. Ada perbedaan namun di awal. Ya di awal sama-sama pakai Betul. kalimat idza. Baik. Tapi ada syaqqat, ada infatarat. Tentu berbeda mana insyaqqat dengan infatarat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas. Ini perlu waktu panjang. Minggu depan Ustaz ya. Iya. Tadi sempat terputus ada informasinya, silakan Iya. untuk dilanjutkan kembali. Insyaallah jadi akan dibuka pesantren Al-Quran dengan program setahun pertama menghafal Quran, setahun kedua mematangkan hafalan dan memahami bahasa Arab, tahun ketiga dan keempat adalah akademik, pelajaran SMA atau SLA. Jadi 4 tahun, insya Allah dalam jangka 4 tahun itu mudah-mudahan mereka lulus 4 tahun punya kemampuan memahami pelajaran SMA sebagaimana tempat yang lain secara lengkap, dan juga punya hafalan Al-Quran mudah-mudahan tamat 30 juz. Amin. Sebab di beberapa pesantren ternyata bisa ditamatkan 1 tahun menghafal Quran itu, kalau memang tidak ada kegiatan yang lain. Oleh karena itu tahun pertama menghafal Quran saja, supaya mereka dapat menikmati hidup bersama Al-Quran. Dengan terlatih menghafal, insya Allah materi-materi yang lain akan dibukakan oleh Allah untuk mudah. Dan juga dengan memiliki jiwa Al-Quran, akhlaknya pun terbina. Ini launchingnya rencana bulan April. Baik, Ustaz. Sehingga belum dibuka pendaftaran sekarang. Belum. Masih diproses. Nanti diinformasikan kembali insyaallah. Ya. Dan tempatnya bisa dilihat oleh siapapun, barang siapa yang berjalan dari Cimahi melewati Kolonel Masturi sekitar 7 kilo, di situ ada tower-tower, nah di bawahnya pondok pesantren. Baik, kita cukup sampai di sini, insyaallah bertemu lagi di pekan depan. Kita akhiri sampai di sini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi